Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengetahuan dasar berkaitan dengan Vagrant. Tentang apa itu Vagrant, mengapa kita perlu menggunakan Vagrant, dan semua hal yang berkaitan dengan Vagrant. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu Vagrant, bisa cek di video sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan instalasi Vagrant dan beberapa basic command untuk menjalankan Vagrant. Oh iya, buat teman-teman yang belum sempat melakukan support terhadap channel ini, silahkan melakukan subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Oke, goal ataupun tujuan dari video kali ini adalah yang pertama, Vagrant terinstall di PC ataupun laptop kita. Kemudian software-software pendukungnya juga terinstall. Kemudian yang kedua, kita bisa menjalankan basic command berkaitan dengan Vagrant. Yang pertama, memilih box operating system yang akan terinstall di virtual machine. Kemudian yang kedua, melakukan instalasi box ataupun virtual machine. Kemudian yang ketiga, melakukan akses ke dalam operating system yang terinstall di virtual machine. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan folder sharing antara host OS dengan operating system yang terinstall di virtual machine. Oke, yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan instalasi adalah berkaitan dengan software. Oke, laptop ataupun PC teman-teman bisa berupa operating system yang terinstall adalah Windows, macOS, ataupun Linux. Seperti yang kita tahu bahwa di video sebelumnya dijelaskan bahwa Vagrant merupakan software yang multiplatform. Jadi dia bisa diinstal di Windows, macOS, ataupun Linux. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah aplikasi ataupun software virtual machine-nya itu sendiri, ataupun bisa disebut dengan hypervisor, yaitu bisa berupa VirtualBox, VMware, Hyper-V, ataupun KVM. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang free, yaitu VirtualBox. Kemudian selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah Vagrant installernya itu sendiri. Yang terakhir yang perlu dipersiapkan adalah Git. Git di sini digunakan sebagai command line interface Unix. Seperti kita tahu bahwa command-command dasar ataupun basic di dalam Vagrant menggunakan command Unix ataupun Linux. Yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah hardware. Oke, yang pertama minimum RAM-nya 4 GB, kemudian CPU-nya 2 core, kemudian settingan BIOS virtualisasinya harus on. Yang terakhir, tempat penyimpanan berupa hard disk minimum 2 GB. Ini merupakan spesifikasi minimum untuk bisa menjalankan Vagrant. Spesifikasi ini memang tidak dijelaskan di official website. Saya mendapatkan spesifikasi ini dari forum Vagrant. Oke, nggak usah terlalu lama di sini. Kita lanjut lakukan praktek instalasi Vagrant. Yang selanjutnya yang teman-teman perlu persiapkan adalah software-software yang diperlukan untuk melakukan instalasi Vagrant. Oke, di sini untuk Vagrant-nya sendiri bisa di-download di website vagrantapp.com. Kemudian untuk Git-nya bisa di-download di git-scm.com. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan virtual machine-nya yaitu virtualbox.org. Oke, di sini karena saya sudah menyiapkan installernya, kita bisa langsung lanjut ke instalasi Vagrant. Teman-teman di sini sebetulnya bebas bisa memulai dari install apa aja gitu. Oke, di sini saya akan contohkan untuk memulai instalasi Git terlebih dahulu. Untuk yang pengguna Windows, dia akan muncul user akun kontrol. Di video ini mungkin tidak muncul, akan tapi teman-teman bisa pilih yes. Kemudian Windows instalasi Git pun muncul. Kita tinggal ikuti saja step-step dari instalasi Git tersebut. Kita tinggal next saja, tidak ada
konfigurasi khusus untuk melakukan instalasi Git ini. Next, next, next. Oke. Apabila sudah selesai, kita tinggal install. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ataupun kita juga bisa melakukan install ke aplikasi yang selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Kemudian kita install Vagrant-nya. Oke, langsung muncul step-step install Vagrant. Kita tinggal accept agreement-nya dan install. Oke, sama untuk Vagrant juga nanti akan muncul user akun kontrol. Video ini sama tidak muncul juga, tinggal teman-teman pilih yes. Tunggu sampai instalasi Vagrant selesai. Ataupun sambil menunggu, teman-teman juga bisa langsung melakukan instalasi terhadap aplikasi lainnya, yaitu lanjut ke VirtualBox. Sama, di next juga. Install. Oke. Ternyata kita harus menunggu instalasi lainnya selesai. Oke, kita tunggu dulu instalasi Vagrant selesai. Sedang melakukan copying new files. Memang untuk instalasi Vagrant dan VirtualBox perlu memerlukan waktu lebih lama daripada instalasi Vagrant. Karena installernya sendiri lumayan besar. Oke. You must restart your system. Setelah selesai instalasi semua, kita perlu melakukan restart terhadap PC ataupun laptop kita untuk bisa menggunakan Vagrant. Oke, instalasi VirtualBox-nya pun sudah selesai. Finish, oke. Yang selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah memastikan bahwa semua aplikasi yang terinstall sudah berjalan. Yang pertama, Git-nya. Oke, Git sudah terbuka. Kemudian yang kedua, VirtualBox-nya. Oke, VirtualBox-nya juga sudah berjalan. Kita close saja. Kemudian yang terakhir adalah Vagrant. Untuk Vagrant kita bisa melakukan cek dengan melakukan command di Git ataupun command lainnya yang teman-teman Vagrant. Dengan command Vagrant strip version, nah dia akan muncul informasi versi Vagrant. Akan tetapi sebelum kita menggunakan Vagrant, kita perlu melakukan restart terhadap PC ataupun laptop kita. Oke, yang selanjutnya adalah kita melakukan restart terhadap PC ataupun laptop kita. Oke, setelah kita selesai melakukan instalasi software-software yang diperlukan untuk menjalankan virtual machine seperti VirtualBox, Vagrant, dan Git, kita juga sudah melakukan restart terhadap PC atau laptop kita. Untuk yang selanjutnya kita perlu memastikan bahwa Vagrant sudah bisa digunakan. Oke, kita buka aplikasi Git-nya. Ataupun apabila teman-teman sudah familiar dengan command line bawaan Windows, teman-teman juga bisa menggunakan CMD command line Windows ataupun command prompt Windows ataupun PowerShell. Oke, di masing-masing terminal ini teman-teman bisa melakukan command-command Vagrant. Oke, kita pastikan pertama di aplikasi Git dengan command Vagrant version untuk menampilkan versi dari aplikasi Vagrant yang kita install. Jadi command-nya adalah Vagrant spasi strip version.
Oke, di sini langsung menunjukkan informasi versi dari Vagrant yang terinstal di laptop kita. Oke, kita contohkan juga untuk di command prompt. Vagrant version. Sama komennya Vagrant spasi strip version. Oke, sudah muncul juga. Kemudian yang terakhir di PowerShell. Dengan komen yang sama, kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Ini artinya Vagrant sudah bisa kita gunakan untuk memanage virtual machine yang kita buat. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman di sini bisa memilih menggunakan command line ataupun terminal apa yang familiar buat teman-teman. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka menggunakan Git karena dia basic command-nya mirip seperti Linux. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba simulasikan untuk membuat virtual machine. Langkah pertama yang perlu teman-teman ambil untuk membuat virtual machine adalah pertama memilih box ataupun OS yang akan kita install sebagai virtual machine. Daftar box ataupun installer OS yang tersedia di Vagrant kita bisa cari di coba di Google Vagrant Box. Oke, seperti ini. Oke, sorry tadi terdapat sedikit gangguan teknis, internetnya tidak connect. Oke, sekarang sudah nampil daftar operating system ataupun box yang kita bisa install dari Vagrant. Jadi alamatnya bisa diakses di sini app.vagrantapp.com boxes _boxes seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa memilih operating system apa yang akan diinstal sebagai virtual machine. Ini ada banyak, ada Ubuntu, Trusty, ada Laravel, kemudian ini ada Ubuntu juga 12. Oke, pada tutorial kali ini kita coba akan ilustrasikan. Kita akan coba membuat sebuah virtual machine Ubuntu yang versi LTS yang terbaru, yaitu Ubuntu Vokal 64. Oke, dari sini kita pilih saja box-nya. Kemudian di sini terdapat informasi mengenai box yang kita pilih. Pertama, terdapat Vagrant file, kemudian current release version. Oke, dari situ kita bisa pilih tab new. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja command vagrant init ubuntu vokal 64. Vagrant init merupakan command untuk memulai sebuah virtual machine, kemudian diikuti dengan command nama dari box ataupun OS yang akan kita install sebagai virtual machine. Kita tinggal copy saja command ini ke dalam command line yang sudah kita buka, yaitu menggunakan git ataupun command line yang familiar bagi teman-teman. Untuk selanjutnya kita perlu menuju ke directory yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan konfigurasi dari virtual machine kita. Oke, di sini saya akan menggunakan directory di dalam dokumen, di dalam VM. Di sini kita bisa bikin folder menggunakan command seperti di Linux, yaitu mkdir. Kalau untuk di command line, command prompt ataupun default command prompt default dari Windows mungkin sama, mkdir juga. Oke, kalau di Git bisa seperti ini, mkdir, kita bikin nama Ubuntu 20. Kita masuk kembali ke dalam folder yang akan menyimpan konfigurasi dari virtual machine yang kita bikin. Kemudian setelah masuk ke dalam folder tempat penyimpanan konfigurasi dari virtual machine yang akan kita bikin, kita kopikan, pastekan dari command yang sudah kita copy tadi dari halaman
repository virtual ini apa? VirtualBox-nya. Oh, bukan VirtualBox. Box-nya maksud saya, sorry. Oke, setelah itu kita tinggal enter saja. Dengan command init Ubuntu Vokal 64 ini, kita membuat sebuah file konfigurasi yang namanya Vagrant file. Nah, ini kita bisa cek keberadaan Vagrant file dengan command ls. Oke, sudah ada. Kemudian kita selanjutnya adalah melakukan penyesuaian konfigurasi virtual machine. Oke, di sini kita menggunakan command vim vagrant untuk membuka vagrant file dan kemudian untuk melakukan konfigurasi. Nah, seperti ini. Akan muncul konfigurasi default dari yang dibuat oleh Vagrant. Apabila teman-teman tidak familiar menggunakan Vim, teman-teman juga bisa menggunakan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Oke, kita contohkan. Masuk ke dalam folder di mana tadi tempat kita melakukan Vagrant init. Itu di users, get moko, kemudian dokumen vm Ubuntu. Nah, di sini ada file namanya Vagrant file. Ini ada satu file lagi .vagrant file shape. Ini sepertinya merupakan temporary dari Vim yang dibuka di sini. Jadi ini abaikan saja. Kemudian teman-teman bisa buka file dengan nama Vagrant file dengan klik kanan, kemudian menggunakan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini juga sama, muncul konten yang berisi konfigurasi virtual machine menggunakan Vagrant. Pada tutorial kali ini goalnya adalah pertama membuat virtual machine, kemudian yang kedua kita akan sharing folder antara host OS yaitu laptop kita. Di sini saya menggunakan Windows 10 dengan folder di dalam virtual machine Ubuntu. Oke, di sini sangat mudah, yaitu kita tinggal menguncommand tanda pagar ataupun tanda pagar pada Vagrant file untuk konfigurasi config.vm.since folder. Oke, di sini kita akan membuat folder data di dalam folder yang sudah kita bikin, kemudian untuk di dalam virtual machine-nya ataupun Ubuntu-nya kita biarkan saja seperti ini. Oke, di sini kita bisa tambahkan create true. Command ini fungsinya untuk membuat folder data dan Vagrant, folder data di OS di host OS. Kita tidak perlu membuat manual create di sini, tapi biarkan Vagrant juga membuatnya. Ini menambahkan create to. Ini opsional. Apabila teman-teman mau membuat manual, ini tidak perlu ditambahkan, akan tetapi teman-teman tinggal buat di sini nama foldernya seperti itu. Data berarti. Tapi di sini biarkan Vagrant yang membuatkan. Oke, setelah kita create file, setelah kita melakukan penyesuaian konfigurasi, di sini saya hanya mencontohkan satu konfigurasi yaitu sharing file. Yang kalau teman-teman melakukan konfigurasi ini tanpa Vagrant langsung di VirtualBox-nya akan memakan waktu yang lumayan lama dan lumayan ribet. Sedangkan di Vagrant sangat mudah, tinggal teman-teman melakukan uncommand pada tanda pagar di sini. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, ini kan tadi ada perubahan di Vagrant filenya, makanya dia muncul seperti ini. Oke, kita coba di sini. Kita cek lagi. Oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan penyesuaian konfigurasi,
pada Vagrant file yang sudah kita buat atau setelah Vagrant init, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi atau menyalakan mesin virtual dengan command vagrant spasi up. Command ini vagrant up apabila di awal maka dia fungsinya adalah melakukan instalasi VirtualBox, melakukan instalasi box OS, pertama download, kemudian install, ataupun apabila dia sudah pernah di vagrant up, maksudnya setelah yang pertama kali, maka dia hanya menyalakan virtual mesinnya. Oke, kita lanjutkan dengan vagrant up. Prosesnya lumayan lama untuk vagrant up karena dia akan melakukan download terlebih dahulu apabila teman-teman belum pernah menggunakan box itu sebelumnya ataupun belum menambahkan box itu. Tapi teman-teman akan lumayan lebih cepat apabila sebelumnya sudah melakukan download terlebih dahulu ataupun sudah pernah menggunakan. Jadi dia lebih cepat seperti ini karena saya sudah menambahkan boxnya. Mungkin nanti akan saya kasih tahu juga bagaimana cara melakukan download box dari OS yang kita pilih. Nah, seperti itu. Oke, di sini setelah vagrant up, kemudian beberapa informasi muncul di sini seperti adapter, forwarding pos, kemudian booting VM, kemudian informasi SSH. Kemudian di sini yang terakhir adalah command untuk melakukan share file, yaitu sharing folder antara host OS di laptop kita ataupun PC kita. Di sini saya menggunakan Windows 10 dan di folder Ubuntu. Oke, vagrant up sudah selesai. Kemudian kita pastikan apakah virtual machine sudah berjalan atau belum. Komennya adalah vagrant spasi status. Nah, di sini memunculkan informasi current machine state. Nah, di sini statusnya adalah running VirtualBox. Artinya virtual machine sudah berjalan. Kemudian setelah kita pertama membuat sebuah konfigurasi ataupun memilih vagrant box dengan vagrant init, kemudian nama box. Setelah itu kita melakukan konfigurasi virtual machine dengan melakukan adjustment di vagrant file. Setelah itu kita menjalankan vagrant up untuk melakukan instalasi atau untuk menghidupkan virtual machine. Kemudian kita juga sudah melihat status dari virtual machine tersebut adalah running. Untuk yang selanjutnya adalah kita pastikan kita coba connect ke dalam virtual machine tersebut. Oke, untuk connect kita tinggal menggunakan command vagrant spasi SSH. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah selesai nih prosesnya. Vagrant SSH, kemudian kita akan masuk ke dalam OS di dalam virtual machine, yaitu di sini welcome to Ubuntu 20.043 LTS. Ini artinya kita sudah berada di dalam OS Ubuntu, OS virtual machine. Nah, seperti itu. Artinya kita telah sukses untuk membuat virtual machine. Kemudian yang selanjutnya kita juga pastikan konfigurasi tadi. Tadi di awal kita sudah melakukan konfigurasi untuk melakukan sharing folder antara host OS yaitu di Windows 10 kita dengan di OS yang berada di dalam virtual machine. Oke, di sini folder data sudah otomatis terbuat. Kemudian yang selanjutnya adalah folder di dalam virtual machine adalah vagrant data. Kita bisa akses di virtual machine dengan command, karena ini menggunakan Ubuntu, maka commandnya adalah command Linux. Oke, cd vagrant data. Oke, jadi di sini
teman-teman bisa melakukan sharing file di folder ini. Apabila teman-teman mau memindahkan data apa dari virtual machine ke OS host, bisa di copy ke dalam folder ini. Ataupun sebaliknya, dari Windows 10 kita mau share sesuatu ke dalam virtual machine, OS yang berada di dalam virtual machine, teman-teman tinggal copy ke dalam folder data. Kita contohkan, saja ada file namanya thumbnail. Kita copy ke dalam OS yang berada di dalam virtual machine. Kita paste di sini. Oke, ini background data. Di sini udah dicoba di ls-al. Ini adalah command untuk menampilkan isi sebuah directory. Di sini masih kosong. Kemudian tadi saya sudah menambahkan file thumbnail.jpg. Kita sekarang cek di dalam OS Ubuntu-nya dengan command yang sama, ls doang juga bisa. Nah, di sini thumbnail pun sudah langsung ada di sini. Kemudian teman-teman bisa gunakan file tersebut. Coba sekarang kita melakukan command dari OS berada di dalam virtual machine untuk sharing ke dalam ini. Kita coba bikin file, misalkan buat file sharing. Kita menggunakan percobaan membuat sharing file dari OS virtual machine. Oke, kita simpan dengan menekan escape, kemudian -2 WQ. Oke, pastikan salah, ls spasi al. Nah, di sini sudah ada file namanya membuat file sharing text. Sekarang kita cek di dalam Windows kita. Nah, di sini pun sudah terbuat sebuah file dengan nama yang tadi dibuat di dalam virtual machine. Oke. Artinya di sini teman-teman sudah bisa membuat sebuah virtual machine, kemudian melakukan konfigurasi dasar, yaitu melakukan sharing file. Oke, pada tutorial kali ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya akan coba membuat konfigurasi, misalkan membuat web server untuk aplikasi PHP dan instalasi database-nya MariaDB. Untuk kali ini cukup dulu. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video yang saya bikin, silahkan support dengan melakukan subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya.